Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita recursion, oke, atau yang disebut dengan recursive method. Ya, artinya method memanggil dirinya sendiri. Itu programmer bilangnya itu a kind of magic. Ya, sama seperti kayak teleskop. Ya, teleskop itu bisa masuk dan bisa keluar. Atau sama seperti box di dalam box di dalam box. Kita naruh box di dalam box, kita naruh box di dalam box lagi, kemudian pada akhirnya kita harus keluarkan box yang paling dalam dan box yang berikutnya dan box yang berikutnya. Ya, lebih baik ini kita kasih contoh. Saya akan bikin sini method untuk recursive method. Kita bilang public void, kemudian kita bilang recursion method, dan kita mau kasih parameter integer I, lalu kita bilang if. Nah, cuma recursivenya harus dikasih breaknya. Kalau enggak kan dikasih if, dia nggak tahu kapan mesti ngebreak, dia akan jadi terus jalan, ya. Oke, I infinite nantinya, ya, hati-hati. Oke, return. Jadi kalau ini I mencapai, kita mesti tentukan berapa, misalnya mencapai 10, maka dia berhenti. Oke, else, lalu kita akan bilang else, ya, print system out, print line, kita bilang I, atau tanpa print line, ya, begini, biar kelihatan ke samping. Nah, sekarang kita panggil methodnya recursion, kita invoke di dalam method. Oke, kemudian I plus 1 argumen yang kita berikan, ya. Jadi di sini ada satu parameter, argumennya yang kita berikan adalah I plus 1, dirinya sendiri plus 1. Oke. Nah, sekarang kita panggil di main methodnya sini, kita bilang recursion, kita invoke recursion method. Oke, argumen yang mau kita berikan berarti dari 0. Argumennya adalah 0. Jadi kita mau jalan dari 0 sampai 10. Ya, berarti 0 sampai 10. Tentu 10 tidak akan keluar karena dia akan berhenti sebelum 10, ya. Oke, kita run. Kita lihat. Nah, mirip kayak iteration, kan? Oke. Sebetulnya tidak mirip seperti iteration. Dia masih ada lagi. Perhatikan ini. Sampai di sini, dia keluarnya dari 0 sampai 9. Karena pada saat dia 10, dia akan return. Oke. Coba kita tambahkan ini. System, kita nggak nambahin method atau computation apapun, ya. Kita cuma bilang print aja. Kita hanya bilang print aja. Di bawah recursion methodnya, ya. Coba. Nah, yang pertama, dia berhenti sampai 9. Yang kedua, print out yang kedua, dia mulai lagi dari 9 sampai ke 0. Inilah recursion. Oke, jadi dia kayak teleskop gitu, masuk, kemudian dia balik, keluar. Ya, atau seperti box, masuk kotak, masuk ke dalam kotak, masuk ke dalam kotak. Pada saat dia berakhir, dia harus keluarin lagi itu kotak-kotak itu. Oke, jadi recursion ini bisa digunakan untuk beberapa algoritma yang relatif kompleks. Namun dia performance-nya lambat. Jadi kalau bisa digunakan algoritma yang iteration biasa lebih baik tentunya, ya. Oke, kita ambil satu contoh yang lebih praktis. Misalnya kita mau bikin Fibonacci. Oke, ini saya hapus dulu. Ini kita hapus. Let's say kita mau bikin Fibonacci. Oke, Fibonacci series. Ya, masih ingat Fibonacci series 0, 1, ya, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, ya, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 5 tambah 8, 13, alright, dan seterusnya. Ini adalah Fibonacci series. Nah, sekarang kita buat Fibonacci series dengan dua method recursion, sama satu lagi method iteration biasa. Hasilnya akan sama. Kita bilang di sini adalah Fibonacci recursion. Nah, ini metodenya recursive, public, static. Nah, kemudian kita mau gunakan data type long dan namanya fib.
lalu kita butuh satu parameter, let's say n. Oke, bilang if, ya, ini if untuk menghentikannya, kalau enggak dia jadi itu jalan terus, infinite ya. If n less than or equal to 1, maka return n. Alright. Kemudian else, kita akan bilang return fib. Nah, ini recursionnya ya sekarang. Fib n minus 1 ditambah fib, kita bilang n minus 2. Right? Oke. Sekarang ini kita mau bikin satu method lagi yang iteration, yang biasa. Oke. Kita bilang ini saya turunin dulu. Ya, nanti nggak kelewat kayak kemarin-kemarin. Ini kita bilang fibo iteration. Okay. Dan kita bilang public, namanya public static, sama dia long. Kemudian kita beri nama apa ya? Tadinya fib, ini fibo. Fibo. Oke. Integer n juga nama. Right, kemudian di sini kita bikin beberapa variable dulu. Integer SBLM 1 sama dengan 0. Boleh. SBLM 2 sama dengan apa, 1 ya. Oke. Koma ya, bukan titik. Lalu kita akan bilang for integer I sama dengan 0, I is less than n, lalu I nya increment. Kemudian di blok iteration ini kita akan create satu integer lagi, let's say integer temporary sama dengan SBLM 1. Right. Kemudian SBLM 1 ya dibalik-balik sama dengan SBLM 2. Oke, supaya dia bisa menjumlah ya, SBLM 2 sama dengan 10 ditambah SBLM 2. Right. Kemudian di luar dari blok ini kita akan bilang return SBLM 1. Oke, done. Jadi ini ada dua method, ini recursive method dan ini iteration method. Dua-duanya untuk Fibonacci series ya. Dan sekarang kita invoke kedua method tersebut. Saya naikin aja dulu di sini. Oke, biar kemudian kita mau fib recursion. Oke, kita kasih pemanis. Ini kasih labeling system print line. Kita bilang Fibonacci recursive method. Lalu di sini bilangnya for integer I sama dengan 0. Kita mau bilang I less than Fibonacci nya mau sampai berapa? Misalnya saya sampai 15 AI plus. Lalu kita bilang system out print aja gini. Nah, ini kita panggil methodnya namanya cursive, tadi fib ya, fib. Kemudian I concatenate space. Alright, ini yang pertama. Sekarang kita mau panggil fib iteration. Nah, ini kasih space kosong dulu, nggak ketumpuk. Kemudian kita kasih label print line, kita bilang ini Fibonacci, ini iteration method. Lalu for integer I sama dengan 0, tentunya I less than, samain aja 15. Oke, I increment. Dan ini kita bilang system out print, namanya method yang ini Fibo. Oke, Fibo I concatenate space. Oke, dan kita run, mudah-mudahan tidak ada error. Dan hasilnya adalah begini. Hasilnya sama. Oke, yang membedakan adalah metodenya. Kita menggunakan recursive untuk Fibonacci dan kita telah menggunakan iteration untuk Fibonacci. Berikut saya akan kasih contoh juga ada yang lebih kompleks, yaitu dia insertion sort.
menggunakan iteration algorithm, dan insertion sort menggunakan recursive method algorithm. Dan ini mungkin mesti di tutorial berikutnya karena waktunya udah nggak cukup. Terima kasih, sampai jumpa, salam.